Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau membawa kami minggu yang baru untuk boleh kami datang beribadah ke rumah-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat nafas hidup yang Kau berikan dan buat Roh-Mu yang masih tinggal di dalam kami Tuhan. Kami dapat kami perbuat dengan tubuh kami jika Roh-Mu tidak tinggal di dalam kami Tuhan. Kau berkuasa atas segala ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami siap datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, memuji Allah kita. Kita sadar ada Roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Haleluya. Tuhan, Tuhanlah segalanya dalam hidup kita.
Hosana bagi rajaku yang dulu diangkat. Aku muliakan dan kuagungkan nama Dia. Nyanyi Hosana bagi Dia, Bapak Ibu Saudara. Kau Bapa, oh Tuhan, oh Yesus yang layak disembah ya Tuhan. Langit dan bumi memuji kebesaran dan keagungan nama-Mu. Sebab Kau Tuhan yang mencipta dan berkuasa atas segala-galanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Saudara. Haleluya. Karena langit dan bumi memuji Allah kita.
Persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, Bapa penuhi kami dengan roh-Mu, Bapa urapi kami dengan Roh Kudus, Bapa perlengkapi kami, Bapa berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami hari ini Tuhan dipersiapkan oleh Tuhan, diperlengkapi dengan tujuan-tujuan yang luar biasa, dengan tujuan-tujuan yang besar, dengan tujuan-tujuan yang gagah perkasa. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, jemaat-Mu yang hadir hari ini, biarlah Tuhan belas kasihan, kasih-Mu, anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami yang percaya, bagi setiap kami yang menyediakan, yang mempersiapkan jiwa, hati untuk ditaburi, untuk disiram, untuk mendengar, untuk menerima, untuk percaya kepada firman Tuhan yang hidup, kepada firman Allah yang kekal, kepada firman Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa, kepada firman yang menciptakan, yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut, naik ke sorga. Itulah Tuhan yang kami sembah dengan segala kemuliaan, kebesaran, keagungannya, yang sudah mencabut segala kuasa maut. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Hamba berdoa, hamba percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, yang naik ke sorga. Berkuasalah supaya kami memperoleh kasih karunia, supaya kami memperoleh anugerah, supaya kami memperoleh berkat dalam kuasa firman Tuhan yang ajaib ini. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, hadirlah Engkau, curahkanlah Roh-Mu bagi kami semua. Haleluya, amin, haleluya, shalom. Ya, ini kok loyo ya hari ini ya. Apa karena COVID tambah naik? Shalom. Iya, kurang, masih 10 orang. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Siap hari ini menerima firman Allah? Oke. Saudara, maukah kita hari ini menjadi penggenap firman Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya tanya, maukah kita, bersediakah kita menjadi pelaku atau orang-orang yang menggenapi firman Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara kayaknya ragu menjawabnya. Apa ini kira-kira maksud hamba Tuhan ini? Saudara, saya merasa banyak orang Kristen memahami firman Tuhan hanya sebatas sebuah larangan dan peraturan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajarkan jemaat di tempat ini untuk mengenal firman Allah. Karena Yesus pernah berkata kepada iblis, karena iblis biasanya lebih pintar dari manusia, karena iblis biasanya lebih hebat untuk menjatuhkan manusia, karena iblis lebih hebat biasanya untuk mempengaruhi, untuk menggoda, bahkan bisa membuat manusia melanggar, bahkan bisa membuat manusia memberontak firman Allah, melawan kepada Allah. Tapi apa satu kalimat yang pernah diucapkan Yesus kepada iblis, karena iblis mencoba menjatuhkan Yesus dengan berkata, "Kau buatlah roti batu ini menjadi roti, karena engkau anak Allah, engkau berkuasa, engkau sanggup melakukan apa saja. Buatlah batu ini jadi roti." Karena iblis menggunakan firman Tuhan
Jawab Yesus juga menggunakan firman Tuhan, "Hai iblis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah yang menjadi kehidupan, itulah yang menjadi kebutuhan manusia." Dan jawaban Yesus itulah yang harus kita pahami, supaya kita bisa benar-benar mengenal dan mengerti apakah firman yang menjadi roti itu sehingga kita menyukainya, apakah firman yang menjadi roti itu sehingga kita membutuhkannya, apakah firman yang menjadi roti itu sehingga kita memerlukannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya sekali lagi saya mau tanya saudara, apakah saudara bersedia menjadi orang-orang penggenap firman Tuhan, atau dalam bahasa sederhananya pelaku dari firman Allah? Saudara, firman Allah itu sudah sangat komplit, sudah sangat sempurna, bahwa firman Allah itu bisa menjadi sebuah mujizat, bisa menjadi sebuah kekuatan, bisa menjadi sebuah kemenangan, tergantung adakah di antara manusia yang bersedia menjadi pelaku firman Allah. Kita ingin doa kita dijawab Tuhan karena kita ingin berhasil. Kita ingin doa kita dijawab Tuhan karena kita ingin sembuh. Kita ingin doa kita dijawab Tuhan karena kita butuh jodoh. Kita ingin doa kita dijawab Tuhan karena kita butuh pekerjaan. Kita ingin doa kita dijawab Tuhan karena kita butuh uang. Kita ingin dijawab Tuhan doa kita karena kita butuh pertolongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun jawaban yang saudara perlukan dari doa saudara, Tuhan memerlukan orang-orang yang bersedia menjadi pelaku firman Tuhan. Ada amin? Ya. Kalau hari ini Tuhan berkata, contoh, kalau hari ini Tuhan berfirman lewat Nabi atau lewat Nabi Elisa, nanti saya akan kasih sebuah kisah saudara. Oh, besok harga beras akan turun menjadi 5.000 per kilogram. Besok minyak goreng akan turun menjadi 1.000 rupiah per kilogram. Kalau itu dikatakan Tuhan hari ini, Pertalite BBM akan turun, solar 6.800 akan turun menjadi 2.500. Pertalite 10.000 akan turun menjadi 3.000. Kalau Tuhan berfirman hari ini seperti itu, saudara, apa jawaban saudara? Ada seorang perwira yang menjawab, manalah mungkin. Sekalipun Tuhan membuka keran tingkap-tingkap langit, tidak mungkin minyak goreng menjadi 1.000 per liter. Tidak mungkin minyak solar menjadi 3.000 per liter. Tidak mungkin beras menjadi 5.000 1 liter. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, di tengah keadaan zaman dan ekonomi yang saat ini, Allah bisa saja berfirman di tengah-tengah sebuah krisis, tetapi Allah tetap butuh. Nah, ini sebuah. Jadi kita hanya jangan mengeluh, susah. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, kebangkitan kalau saudara sendiri menolak firman? Ya, nah inilah firman yang mau saya bagikan bagi saudara hari ini. Maukah saudara menerimanya? Amin. Ya, saudara buka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Sebuah krisis besar terjadi di kerajaan Israel. Ya, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 saya baca. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikat, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikat di pintu gerbang Samaria. Ini firman Allah kepada Nabi Elisa. Harga tepung akan turun. Turunnya ini drastis sekali. Sesukat akan menjadi sesikat harganya. 2 sukat turun harganya, sangat turun menjadi sesikat harganya di pintu gerbang. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya. Silakan jemaat, 2, 3. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, makanya hari-hari sekarang orang Kristen perbanyaklah mendengar firman Allah. Jangan hanya memperbanyak dengan berita sambo saja. Ya, perbanyaklah supaya dalam seluruh situasi, dalam seluruh keadaan, Allah tidak pernah berhenti berfirman. Kalau Allah berhenti berfirman, Dia bukan Allah. Allah itu firman. Amin. Firman itu Allah. Kalau ada orang Kristen yang masih malas baca Alkitabnya, masih jauh dari firman Tuhan, menjauhkan kegiatannya dari firman Allah, saudara yang rugi. Allah tidak pernah rugi. Kalau saudara rajin baca Alkitab, bukan artinya Tuhan tambah sayang sama saudara. Saudara yang tambah sayang sama Tuhan. Walaupun kita berdosa, Tuhan tetap sayang. Tapi lihat di sini. Nah, saya mau bagikan ini hal yang sederhana, dan ini akan menjadi jawaban dalam kehidupan saudara. Jangan kita sedikit-sedikit hanya berdoa merengek. Itu cara-cara agama. Saya ingin iman saya gitu ya. Iman saya itu ingin seperti Abraham. Tidak minta tapi Tuhan kasih, lebih enak gitu. Saudara kalau dikasih orang karena saudara minta, enak gak? Mintalah dulu uangmu, pakailah dulu uangmu, pinjamlah dulu berasmu. Saudara, dia kasih memang. Dia kasih karena saudara minta. Dia kasih karena saudara bilang sama dia. Tapi kalau ada orang bilang, "Hei, Lian, ini ada berkat sama kau." Serius? Iya, saya kasih sama kau. Dia nggak minta tapi dikasih. Itu yang bagus. Saudara, makanya Tuhan Yesus bilang, "Nggak kau minta pun, aku sudah siapkan." Tanpa kau bilang, Tuhan sudah tahu segala keperluanmu. Amin. Saudara, nah ini yang mau saya share bagi kita. Nah, ini peristiwa dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ini adalah sebuah peristiwa krisis di mana Israel dikepung oleh tentara Aram, sehingga mereka mengalami krisis makanan, krisis kelaparan. Mereka tidak dapat makan, tidak dapat minum karena negeri Israel sudah terkepung, siap untuk dimusnahkan. Nah, sehingga sulit sekali makanan seperti ini, ibaratnya seperti Rusia mengepung Ukraina. Bahan makanan persediaan semua sudah habis, listrik padam, air payah, gas mati. Susah sekali cari. Kalau saudara memikirkan dalam bayangan saudara tentang orang yang berperang, tentang orang yang sudah dikepung, itu sebuah krisis yang luar biasa. Saudara, sehingga ketika datang firman Tuhan, besok seperti waktu sekarang ini, harga sesukat tepung akan menjadi 1 sikap. Manalah mungkin. Nah, kita baca kisahnya. Ayat 3 saya baca. Ayat 4 saudara baca.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" 2, 3. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. 2, 3. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. 2, 3. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." 2, 3. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja seorang pergi supaya kita lihat." 2, 3. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. 2, 3. Tergenapi firman Tuhan.
bahwa yang dikatakan Nabi Elisa, besok sesuai dengan waktu yang seperti ini akan terjadi bahwa sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, 2 sukat jelai berharga sesikal. Itu difirmankan Tuhan lewat Nabi Elisa. Padahal waktu itu kondisi bangsa Israel dalam keadaan terkepung oleh tentara Aram, dan mereka sangat kelaparan dan kehabisan makanan. Sampai kuda pun hanya tinggal 5 ekor lagi yang sanggup berlari. Suatu krisis. Tapi ketika saudara, ada 4 orang yang sanggup menggenapi firman Tuhan yang dikatakan Nabi Elisa. Padahal saudara, 4 orang ini adalah 4 orang yang sedang sakit. Sakitnya sakit kusta, sakit terkutuk. Sakit kusta ini sakit yang dijauhi. Orang yang sakit kusta ini tidak boleh bergaul, disingkirkan, dibuang istilahnya. Dan mereka 4 orang. Dan kalau mereka berpikir begini, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita masuk ke dalam kota, di dalam kota ada kelaparan dan kita akan mati. Lihat saudara, ini kan sebuah kenyataan. Jawabannya masuk ke kota mati, tinggal di pintu gerbang juga tetap akan mati. Nah, pilihan yang ketiga adalah, dan jika jadi sekarang, kata si kusta ini, marilah kita menyeberang ke markas, ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung mereka, musuh mereka yang tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Dari 3 pilihan ini, mana yang menjadi keputusan saudara? Nah, makanya kita harus mendengar firman Allah supaya saudara tahu mengambil keputusan. Siapa yang akan menggenapi firman yang diberitahukan Tuhan kepada Nabi Elisa? Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, katakan amin. Tapi firman Allah akan sia-sia kalau tidak ada orang yang berani menjadi pelaku. Supaya terjadi firman Allah, harga tepung, harga minyak jelai akan sesukat, siapa yang akan bisa melakukannya? 4 orang kusta. 4 orang kusta, 4 orang yang sedang dalam keadaan penyakit. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau taat, saudara. Iya. Kalau kita masuk dalam kota, kita mati. Karena dalam kota kelaparan. Kalau kita hanya duduk-duduk di pintu gerbang, kita juga akan mati. Karena kita juga sedang kelaparan. Tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita masuk ke perkemahan, ke markas musuh, karena di sana ada makanan, ada harapan, walaupun sangat sedikit kemungkinannya. Baiklah kita masuk ke perkemahan tentara musuh kita. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Tapi kalau mereka membunuh kita, sama, di mana-mana kita akan mati. Walaupun kemungkinan untuk hidup hanya mungkin 5%. Tapi itu mereka ambil. Orang Kristen yang taat, walaupun hanya sedikit secercah harapan, orang yang beriman akan mengejar itu. Kalau telinganya terbiasa mendengar firman Allah, dia akan melihat di mana dia bisa berharap mendapatkan penghidupan. Amin. Jadi kalau gaji saudara kecil, jangan langsung, berapa gaji di sana? Cuma 200 ribu. Kecil lah, tidak termakan. Lantas saudara sombong, mau cari gaji yang besar. Berapa gaji sana? 10 juta. Mau ke sana. Padahal engkau mengambil keputusan itu bukan karena suara Tuhan, karena kedagingan. Nah, hari ini firman Allah mengajar kita bagaimana cara membuat keputusan. Tujuan kita membuat keputusan sebenarnya adalah satu, tidak ada yang lain, keselamatan.
Ya, jangan mentang-mentang kau sarjana, aku kan sarjana. Gaji aku mesti sekian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi mari kita tinggalkan dulu itu. Dan saya mau mengajak kita. Karena yang dipakai di sini 4 orang kusta. Siapa yang tahu penyakit kusta? Ini penyakit sangat ditakuti orang. Karena ini menular dan orang yang kena kusta akan diasingkan. Sebenarnya orang ini tidak perlu berusaha. Toh juga dalam keadaan sakit mati aja lah. Toh juga dalam keadaan sakit tidak ada obatnya. Kan sakit kusta ini tidak ada obatnya. Kan lebih bagus pasrah saja. Toh kita akan mati bukan hanya karena kelaparan. Penyakit kusta juga bisa membuat mereka mati. Tetapi penggenapan firman Allah tadi jatuh. Pilihan Tuhan jatuh kepada orang kusta. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya kemampuan kecuali satu, ketaatan. Ayo, lalu mereka berangkat menuju perkemahan tentara musuh. Seperti orang yang sedang menyerahkan nyawanya untuk disembelih. Tetapi apa yang terjadi? Sesampai mereka di perkemahan tentara musuh, tidak satu pun musuh yang mereka temui. Karena apa? Karena tiba-tiba saja Tuhan membuat tentara Aram lari kucak-kacir, meninggalkan markasnya. Karena mereka mendengar ada derap, langkah tentara besar. Mereka begitu ketakutan. Padahal yang jalan cuma 4 orang. Tapi pendengaran orang Aram ini seperti mendengar ribuan atau ratusan ribu atau jutaan tentara yang besar-besar akan menyerang mereka. Mereka lari tunggang langgang, tak sempat membawa apa-apa. Tertinggal semuanya, keledainya, semua harta, semua kebutuhan tinggal. Mereka lari menyelamatkan diri. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Yang dipakai Tuhan sebenarnya raja malu. Perwira yang tadi menyangka, manalah mungkin tidak akan bisa terjadi harga tepung semurah itu. Tidak akan mungkin terjadi harga minyak semurah itu. Karena dia merasa pintar, dia merasa sarjana, dia merasa ahli ekonomi, dia merasa orang yang berpendidikan. Tapi Allah tidak pakai dia. Allah pakai 4 orang kusta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya tadi saya tanya, siapakah di antara kita yang siap menjadi pelaku dari firman Allah? Siapakah di antara kita yang siap menyerahkan dirinya untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua bangsa? Halo, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Malu kita sama orang kusta. Malu kita sama orang yang sudah punya banyak penyakit. Ternyata dia dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pilih perwira? Kenapa Tuhan tidak pilih raja? Kenapa Tuhan tidak pilih tentara-tentara yang pemberani, yang siap mati menyerahkan nyawanya untuk menjawab kebutuhan bangsa Israel? Kenapa Tuhan pilih orang kusta? Saudara, ya, makanya jangan terlalu banyak saudara mendengar berita dunia yang begitu luar biasa kejamnya. Orang Kristen harus banyak mendengar firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertama, 4 orang kusta ini mengambil langkah maju. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan tidak mengajarkan kita mundur. Tuhan tidak mengajarkan kita hanya bertahan berdiri saja, tidak buat apa-apa, hanya menunggu kira-kira ada yang menolong saya, menunggu kira-kira ada orang yang mengasihi saya, menunggu kira-kira nanti ada orang yang perhatikan saya. Tuhan tidak mengajarkan begitu.
Orang kusta ini tidak mundur, tidak mau saja berada di situ. Mari kita maju. Amin. Mari kita maju. Saudara, saya suka kalau lihat orang main catur, saya suka. Siapa yang hobi main catur? Dari main catur yang paling banyak dikorbankan apa? Pion. Tapi pion, hanya pion yang dapat hak istimewa. Dia melangkah, tidak boleh mundur. Kuda maju mundur bisa. Mantar kuda maju mundur bisa. Ster kuda maju sejauh-jauhnya dia maju, sejauh-jauh itu juga dia mundur. Bisa. Raja bisa maju, bisa mundur, kiri, kanan, muka, belakang bisa. Kuda bisa, banting bisa. Sehingga orang senang melihat. Tapi siapa yang senang lihat pion? Sekali maju, tidak boleh mundur. Dan dia maju terus. Dan dia maju terus. Saudara, saking hebatnya sebuah pion yang sampai ke finish bisa menghidupkan ster. Bisa kan? Yang ngerti main catur bisa kan? Bisa. Pion bisa menghidupkan ster. Ster, bangkit kau dari kuburmu, bangkit ya. Muncul lagi ster. Kalau pion itu sampai ke markas lawan, sampai ke garis lawan, dan dia bisa menghidupkan, aku minta benteng jadi ada. Itu hebatnya pion. Seperti itulah orang kusta. Tidak ada harganya. Dicemooh dia, disingkirkan, diabaikan, tidak dikawani dia. Siapa yang mau berkawan dengan orang kusta? Tapi begitu dia masuk, begitu dia melangkah, langkah seorang kusta sampai ke perkemahan musuhnya, dia sanggup menghidupkan satu bangsa. Ini orang yang rendah hati, ini orang yang taat, ini orang yang tidak dianggap. Saudara, makanya kita jangan. Saya kalau pergi jemput anak saya ke sekolah, ya saya selalu perhatikan anak-anak yang gayanya, sepatunya, tasnya. Kan saya tahu barang-barang kredit yang dijemput pakai mobil ini, yang cara bercandanya, berguraunya. Saudara, yang makan jajan apa. Nah, saya kan dulu pernah SMP. Maka saya ingat dulu SMP, saya ingat dulu teman-teman yang polos, teman-teman yang culun, yang nggak ngerti apa-apa. Saudara, ternyata sekarang sukses. Ya, saya ingat betul sekda kita yang diusir, walaupun dia 2 tahun di bawah saya. Kalau ke sekolah ini pakai lengan panjang, kancing, kerah ini sampai di leher kayak ini langsung terpasang. Gayanya memang kampungan. Biarlah, saudara, polos, berpakaian nggak tahu gaya gitu. Betul. Jadi saya suka perhatikan. Oh, ini kayaknya bisa. Nah, saya suka perhatikan anak-anak ini. Kadang-kadang ada anak yang murakan, yang apa gitu kan. Nah, dan tahu nanti ke depannya seperti apa. Saudara, ya, Tuhan sedang memperhatikan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau saudara mau seluruh doa-doa saudara dijawab Tuhan, ada dalam ketaatan saudara, ada dalam kemampuan saudara untuk taat menggenapi firman Allah. Tuhan tidak pakai seorang presiden. Maunya presiden punya kuasa, presiden punya jabatan, punya kekuatan, dia bisa menurunkan harga. Tidak bisa. Yang bisa membuat orang Israel diberkati justru 4 orang kusta.
Semua kebijakan raja sudah hancur. Semua politik raja, kemampuan raja sudah hancur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya gereja, saudara, kita orang Kristen. Tadi malam masuk satu grup ke HP saya, rupanya anak saya, grup siswa non muslim. Saya protes sama Spanya, kenapa kalian bikin grup kalian siswa non muslim? Kristen itu punya nama, kau agamamu punya nama. Non muslim bukan agama. Kalian rubah itu, bilang sama teman, kita jangan pakai bahasa-bahasa orang non muslim. Saya paling gak suka dibilang non muslim. Kalau kau tidak mau bilang aku Kristen, jangan bilang aku non muslim. Saya Kristen, amin. Saya pengikut Kristus. Siapa yang mau dibilang non muslim? Saya tidak pernah mau dibilang non muslim. Ya, kalau saudara mau dibilang non muslim, nah saya kasih tahu. Karena nama Kristen itu nama yang membuat orang gentar menyebutnya. Suruhlah mereka bilang Kristen, suruhlah mereka menyebut non muslim. Kalau tidak belok-belok mulutnya bilang Kristen itu. Karena Kristen itu urapan. Amin. Di dalam nama Kristen itu ada urapan, ada kuasa. Karena Kristen itu bukan nama yang turun dari langit. Kristen itu nama yang diberikan orang kepada pengikut-pengikut Kristus karena ketaatannya. Nama yang diberikan orang kepada pengikut-pengikut Kristus karena imannya, ketaatannya, kesungguhannya. Sehingga kuasa Allah bekerja dalam diri orang-orang pengikut Kristus sehingga mereka disebut Kristus. Saya bilang sama anak saya, bilang sama temanmu, rubah nama grup kalian. Jangan mau disebut non muslim. Jauh sudah. Setelah itu masuk, karena nomor HP saya kan dimasukkan ke grup mereka juga karena sangkanya nomor HP anak saya. Saya lihat udah berubah namanya, grup anak Tuhan Yesus. Adik bilang, wih, kok rohani kali nama grup kita. Jangan kita tukar lagi. Terus saya bilang, waduh, anak Tuhan Yesus terlalu hebat juga kalian bikin. Saya bilang, maunya murid Tuhan Yesus karena kalian juga murid. Tapi mereka bilang, udahlah, anak Tuhan Yesus saja. Kenapa? Nah, kita harus bisa menjadi terang di situ. Amin. Ini non muslim, sikit-sikit non muslim. Non muslim itu enggak agama. Kalau ada yang bilang non muslim bukan Pak, kami bukan non muslim, kami Kristen. Berani? Harus dong. Apa itu non muslim, non muslim? Kita punya identitas. Kita pengikut Kristus. Ada Kristus yang hidup di dalam kita. Ada Kristus yang bercahaya dari terang hidup kita. Amin. Ada Kristus yang sudah menebus kita. Ada Kristus yang sudah membayar dosa kita. Ada Kristus yang sudah menggantikan kita dari kematian, dari kebinasaan, dari kutuk. Ada Kristus yang sudah menggantikan kita dari hukuman maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, 4 orang kusta ini sanggup menjadi jawaban sehingga satu bangsa bisa hidup berkelimpahan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhenti mengeluh karena penyakitmu. Berhenti mengeluh karena kemiskinanmu. Berhenti mengeluh, berhenti meratapi dirimu. Bangkitlah karena masih ada harapan berkat dalam firman Tuhan. Berhentilah susah, pendapatan segini, pekerjaan susah. Saudara, itu tandanya engkau tidak pernah mendengar firman Allah. Maaf, karena saya mau semua kita diberkati dari firman Tuhan. Banyak uang belum tentu diberkati. Banyak harta belum tentu itu diberkati.
Tapi kalau sudah diberkati, pasti banyak uangnya. Berhenti mengeluh saudara dengan penyakitmu. Walaupun Tuhan tidak menyembuhkan penyakit orang kusta ini, bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai dia. Jangan hanya gara-gara penyakit kita, hanya jangan gara-gara bilang ekonomi kita begini terus Tuhan tidak bisa memberkati kita. Jawabannya sangat bisa. Apakah penyakit orang kusta ini mendadak sembuh? Tetapi Tuhan tetap pakai mereka, sekalipun dengan kusta yang masih melengket di tubuh mereka. Apalah tubuh ini? Tubuh ini bakal mati dan menjadi tanah. Sembuh atau tidak sembuh, sehat atau tidak sehat, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Ya. Walaupun penyakit jantung kita tidak disembuhkan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai hidup kita. Walaupun penyakitmu tidak disembuhkan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bisa memakai hidupmu. Ini 4 orang kusta jawaban. Tuhan pakai mereka untuk menggenapi firman yang disampaikan Nabi Elisa, sekalipun mereka sendiri dalam keadaan punya penyakit. Aku sendiri susah, tidak mungkin aku menolong orang yang susah. Aku sendiri miskin, bagaimana aku bisa menolong orang yang miskin? Aku sendiri tidak punya uang. Nah, kita selalu menghakimi diri kita, tidak bisa. Aku sendiri masih butuh, aku sendiri masih perlu. Orang kusta, baca nanti di rumah, baca 10 kali. Amin. Mau gak? Ya. Saudara, mereka ambil emas, kumpul, ambil perak, kumpul. Mereka bilang, ini orang kusta, tidak mungkin kita makan suram. Kita harus sampaikan berita baik ini ke istana, supaya semua bangsa kita yang sedang kelaparan di dalam kota bisa makan. Orang yang diberkati Tuhan tidak pelit. Orang yang diberkati Tuhan tidak makan sendiri. Kita jalan berempat, makan berempat. Jangan jalan berempat yang makan, yang satu orang makan, yang 3 kelaparan. Dari mana kau? Dari belakang. Ini saya kasih produk. Anda tidak dimakan. Ya, karena saudara tahu, ya, seburuk-buruk apapun keadaan, sejelek-jelek apapun keadaan, sekrisis-krisis apapun keadaan, firman Tuhan masih berlaku. Amin. Firman Tuhan tetap menjadi firman yang sanggup mengubah keadaan. Firman Tuhan adalah firman yang sanggup merubah keadaan seburuk apapun. Tergantung, adakah orang yang mau melakukan firman-Nya? Adakah orang yang siap? Jangan kita berharap maunya si kaya itu bagi harta. Jangan berharap sama orang kaya. Oh, maunya orang yang punya tambang batu bara itu, orang yang punya gudang garam itu, yang banyak harta itu maunya dibagi-bagilah sama kita. Jangan berharap sama orang kaya. Saudara, saya berapa kali diajak, ada berapa orang kaya yang saya kenal punya kebun luas-luas. Aku lagi makan di sini, datanglah. Kalau makan ya kau ajak bro. Aku bisa makan di rumahku. Kau juga sampai sana, aku juga tidak mau makan. Saya nggak mau diukur. Datang kau makan kita. Saya lebih suka Rio yang ngajak saya makan. Oh, makan di mana? Nasi goreng Mas Ali, Pak. Di bawah saya gitu. Walaupun bayar masing-masing, enggak ya. Nah, saudara, iya, saya kalau di Jogor waktu itu saya pulang antar istri saya di Pekanbaru. Di mana? Lagi di Pekanbaru. Oh, begitu sini. Sini yuk makan. Aku lagi di sini. Lanjut aja. Sampai saya di rumah dia telepon lagi. Sini lah. Datang lah. Ya udahlah, saya datang. Makan. Oh enggak, saya sudah makan. Terus minum. Mau jus, mau apa? Enggak. Saya minta air putih hangat. Saya enggak mau merepotkan Anda. Enggak kopi, enggak jus, enggak apa, enggak air putih.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, diajak saya kemarin rapat sama teman saya, "Tuan, datang sini ya." Saya sarapan dulu, makan saya di rumah. Sampai di kafe tempat dia jadikan, "Kesana bang," aku udah makan. Serius abang gua suruh. Ya, saya nggak mau nanti tengok ulun tuh pendeta itu, nggak puas, makan banyak. Saya makan banyak, tapi yang saya makan beras saya sendiri. Saudara, ya, waktu teman-teman kita dari Jakarta datang, berapa orang? 11. Saya tidak mau tunjukkan saya kiri, walaupun uang mereka lebih banyak. Saya belikan durian, hajar orang saya. Sedangkan sama anak saya, ini jujur, saya bukan mau cerita, tapi kita hamba Tuhan. Belum pernah saya belikan mereka sate mak. Siapa yang pernah makan sate mak saya? Bakiran, itu yang saya kasih. Saya antar ke hotel, berapa orang, saya bungkus. Pak Ulun, iya, saya nggak mau dulu. Walaupun uang saya nggak sebanyak uang kalian. Maka kita makan. Saya nggak tunggu di traktir, enggak. Saya tuan rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menjadi pelaku film tanpa dibatasi mau uang banyak mau uang tidak banyak. Amin. Ya. Saya mau menjadi pelaku firman bukan karena saya sehat, orang kusta yang sedang sakit pun bisa. Kenapa janda? Kenapa seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, dia bisa memberikan 2 peser uangnya dari seluruh kepunyaannya, dia persembahkan. Kenapa? Seorang janda yang hanya punya 2 peser bisa dipakai Tuhan. Sehingga ketika Yesus membuka peti persembahan, semua orang kaya-kaya ini memberikan dari kelimpahannya. Dia kasih 2 juta, di rumahnya masih ada 20 juta. Tapi janda yang miskin ini, dia kasih 2 peser karena itulah semua hartanya. Dia berikan sama Tuhan. Siapa yang menjadi pelaku? Kita bisa menjadi pelaku firman Allah bukan karena banyak uang kita, tapi kita punya ketaatan. Amin. Yang semangat dong aminnya. Amin. Oh, habislah hartaku Tuhan. Nah, itulah iblis. Itulah iblis. Saudara tahu, ini kesaksian saya. Di penjara itu, kadang-kadang saya bilang, ada uang apa? Penjara. Maaf ya saudara, di salam itu saya. Tahu orang penjara itu yang hadir ke gereja itu 100 orang. Berderet itu menyala. Belum lagi sampai tangan udah disalam lagi karena berbaris sambil keluar. Ada 3 orang yang rutin selalu menyalam saya. 3, 1, 5. Pernah saya sampai dapat saya 850.000. Bisa. Belum lagi disalam udah datang 1 lagi. Kalau saya nggak ambil nanti disangkanya ke dia kan. Bisa. Jadi yang mau nyalam saya ketakutan. Karena dia orang nyalam baris. Ya disalam adalah salam tempel. Tidak mungkin saya nyalam orang begini. Kan harus buka tanganan. Nah, ada uangnya. Ya aku ambillah dulu kayak kita di pesta kan. Nah, jadi yang mau nyalam saya dilihat jelas itu ngambil dulu masukin kantong baru salam. Besok pikiran kau. Saya telepon istri saya.
makan di luar. Dan gitu. Ada bang? Ya ada. Saya dapat berkat, pulang-pulang dapat susu. Saudara, itu tidak pernah saya harap. Hari itu saya masak saksa, saya mau bagi sama mereka waktu habis saya ulang tahun. Ya, karena saya diberkati ya, saya balas memberkati. Tidak makan surang. Orang Kristen tidak boleh makan surang. Jadi saya bilang, masak? Iya, saya yang beli daging, saya minta tolong Bu Walu. Saya yang masak, saya yang bungkusin. Kecewa saya sudah. Sampai di penjara, tidak boleh masuk barang itu. Apa ini Pak? Daging. Daging apa? Saya bilang, daging babi. Maaf Pak, tidak boleh masuk. Ayam boleh masuk, babi tidak boleh masuk. Tidak, bukan karena itu sebenarnya. Bapak sudah izin. Mana tahu aku minta izin. Selama ini tidak pernah aku minta izin bawa lapet, bawa kue, tidak ada izin-izin. Kok sekarang tiba daging? Tapi saya kata kondit ke bawah ini. Sekali yang masuk lagi ini harus pakai izin pula kau. Maunya aku bilang tadi ayam. Tapi tidak terlaju mulut ini bilang babi. Babi dilarang masuk. Karena babi Kristen. Saya telepon, saya sampai, udah saya tinggal di pintu gerbang. Kalau gitu saya titip. Kalau kalian mau makan, makanlah. Saya taruh, saya masuk. Saya bilang sama Tapi, kasih tahu sama Pak Tambunan, saya buat daging tertahan, tidak boleh masuk. Sampai saya selesai kebaktian, daging tidak masuk juga. Selesai kebaktian, saya tanya Tapi, sini kau dulu, gimana daging kita? Dibilang Pak Tambunan tidak bisa, Om, tidak bisa aman. Kenapa tidak bisa? Dia pun udah stres katanya, udah ribut kami sama dia. Ya udahlah, saya telepon Horas. Aku mau daging itu untuk anak-anak, untuk jemaat, tolonglah masukkan. Aku bilang, tunggulah aku tanya untuk Pak Tekson. Udah ditanya tadi tidak bisa, tapi mudah-mudahan bisa. Ditanyanya tidak bisa juga, bawalah pulang. Bawa lah ini. Sampai di rumah dia selesai. Loh, kok dibawa pulang? Sedih sama. Saya bagilah ke Taudi. Maaf ya, tidak untuk jemaat bangkit. Hujan-hujan itu, pakai jaket 2 lapis. Udah saya hidupkan mobil pas pula res solarnya. Pergi saya ke Pertamina habis solar. Kemana Bapak bawa? Ke KUD Siabu, babi-babi. Pakai jaket 2 lapis, hujan, berangkat hujan. Kita nggak boleh, kita harus jadi pelaku firman. Amin. Hujan-hujan saya katakan pada zaman Pak, hujan-hujan kok bapak. Ya ini untuk kalian nih. Dari mana? Dari saya. Saudara, sampai di KUD hujan, 2 lapis jaket saya, 2-duanya tebus. Kalau kita mau menjadi pelaku firman Allah, bukan karena banyak uang kita, bukan karena sehat badan kita, bukan karena tinggi pangkat kita. Jangan saudara menunggu, tunggu dulu Tuhan, nanti berhasil dulu aku. Jangan. Amin. 2 peser pun duitmu masih bisa dipakai. 2.000 rupiah pun duit kita masih bisa dipakai Tuhan. Amin. Jadilah pelaku supaya terjadi mujizat, supaya tepung yang tadinya mahal bisa jadi sesika. Saudara, yang terakhir, ya, kita diperlengkapi Tuhan
dengan satu senjata, ketaatan. Semua kita yang diciptakan Tuhan ini diberikan Tuhan satu kemampuan untuk taat. Bukan saudara, Matius pasal yang ke-29. Ayat 26, mana ada Matius 29? Oh itulah, ada yang ingatkan saya kan. Makanya boleh itu. Mana ada Matius pasal 29. Nah, protes lah, Pak Pendeta jangan sesat. Nah ada Matius 29. Oh dia ayat 41. Ya. Matius 29 ayat 26 ya. Ini kita udah enggak connect mau otak ini. 26 ayat 41. Ayo kita baca sama-sama. Matius 26 ayat 41. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang, tetapi daging lemah. Nah, ini saya cari bahasanya. Roh manusia memang penurut. Makanya orang kusta tadi walaupun tubuhnya kusta, walaupun tubuhnya sakit, rohnya nurut. Amin. Rohnya nurut. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diperlengkapi dengan roh yang mau taat, bukan daging. Daging ini sudah sering saya katakan, daging ini tidak datangnya dari Tuhan. Daging ini dari bumi, daging ini dari tanah. Firman Allah berkata daging ini tidak akan pernah mau tunduk kepada hukum Allah, karena dia bukan berasal dari Allah. Makanya kalau kita mati, daging kembali busuk menjadi tanah, tidak dipakai Tuhan. Tapi lihatlah saudara sekarang, untuk dagingmu kau habiskan berapa juta. Ya, bahkan kita rela menjadi orang kikir, rela menjadi orang egois, angku, sombong, gara-gara apa semua? Daging. Pakai baju sedikit lebih mahal, merasa lebih cantik dari orang lain, sombong. Pakai cincin lebih berat dari orang lain, merasa lebih kaya, itu jadinya sombong. Pakai sepatu lebih mahal dari orang lain, merasa kita lebih hebat dari orang lain, itu jadinya sombong. Lihat, daging tidak pernah tunduk kepada hukum Allah. Kalau engkau pernah merasa sombong dan lebih gara-gara apa yang dipakai dagingmu, bertobatlah. Karena hiasan kita bukan hiasan daging, hiasan jasmani. Hiasan kita ialah hiasan batinnya. Jangan pernah bangga dengan apa yang kita punya. Itu bukti bahwa kita tidak menjadi seorang yang penurut. Jangan kita bangga dengan benda yang kita punya, karena semua yang dipakai ini akan binasa. Roh memang penurut. Kita diciptakan dengan satu kemampuan untuk menurut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekecil apapun firman Allah, hendaklah engkau menjadi seorang yang taat, seorang yang penurut. Istri Lot menjadi tiang garam bukan karena dia mencuri. Istri Lot jadi tiang garam bukan karena dia selingkuh, mengkhianati suaminya. Istri Lot jadi tiang garam bukan karena dia menyembah berhala dan memberontak kepada Tuhan. Istri Lot menjadi tiang garam kenapa? Karena dia menoleh ke belakang. Seberapa besar dosanya, seberapa berat dosa menoleh ke belakang itu, seberapa luar biasanya dosa itu. Kenapa Tuhan setega itu? Hanya menoleh ke belakang, Tuhan bikin dia jadi tiang garam. Di dalam Kristen tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa mengakibatkan maut. Semua dosa serius. Amin. Semua dosa dalam Kristen serius.
Saya mau tanya, karena mana binatang yang paling banyak membunuh manusia apa? Harimau. Saya tanya kemarin di penjara, sebutkan binatang yang paling banyak membunuh manusia. Ular. Ular, Pak Pendeta. Kau tahu ular juga dimakan manusia. Ular juga takut sama manusia. Kau tengoklah ular kalau kita datang lari dia. Iya pula. Jadi binatang apa yang paling banyak membunuh manusia? Ya. Apakah nyamuk lari lihat saudara? Dia lihat saudara, dia kejar saudara. Iya. Sekalipun saudara bawa Miriam, saudara letuskan Miriam, tum, lari nyamuknya. Datang dia. Saudara bawa senapang angin, baik. Kalau kita bawa senapang harimau lari ke Miriam. Jadi saudara, orang kan sepele, nyamuknya, masalah kelengnya, dipukul mati. Tapi lihat, orang kan sepele. Orang sepele sama dosa-dosa kecil, padahal itu yang membunuh saudara. Apalah, kamu terlambat ke gereja, lupa, lalai, ya nggak usah lah. Ya saudara, nah orang banyak ikut Tuhan itu dosa-dosa kecil, nggak apa-apalah. Siapa bilang? Makanya kalau mau jadi jemaat di GPA ini serius. Banyak orang sepele sama nyamuk kan? Nyamuk kecilnya. Coba harimau yang datang. Tetapi nyamuk yang saudara anggap remeh itu, nyamuk yang saudara anggap enteng itu, itulah yang paling banyak membunuh. Saudara sepele, gak apa-apa lah, sehatnya aku. Walaupun hari Minggu datang ke gereja, gak ada sakit. Walaupun tidak ke gereja, lancarnya. Tanda sawit tambah besar. Ya, walaupun tidak ke pupuk, uang perpuluhannya aku belikan ke pupuk, sehat juga. Nah itu Tuhan. Saudara nggak memberi perpuluhan, Tuhan tidak tambah miskin. Amin. Enggak. Saudara, kalau tidak memberi sama Tuhan, Tuhan juga tidak kekurangan. Tuhan juga nggak tambah miskin. Iya. Itu agak lama sih. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia dibunuh oleh kesepeleannya sendiri, tidak nurut, tidak taat karena hal-hal yang kecil. Saudara pikir Allah nggak usah lah. Kalau saudara naik pesawat berani terlambat? Nggak berani kan? Siapa yang berani? Berangkat pesawat boarding jam 1.20, jam 11 saudara dari bandara, ya kan? Siapa yang pernah ketinggalan pesawat? Paniknya minta ampun. Iya. Tetapi kalau ke gereja, enggak apa-apa lah terlambat. Jika perlu udah lewat tuh persembahan. Nanti tinggal persembahan kedua, agak sedikit pengiritan. Saudara pikir Tuhan itu dosa-dosa sepele, ya? Tapi itu dosa mengakibatkan maut. Jangan jadi istri Lot. Saudara, istri Lot hanya menoleh ke belakang, langsung jadi tiang garam. Mungkin kita berpikir, Allah Tuhan ini enggak kejam, hanya menoleh. Saudara tahu saudara menoleh ke belakang apa? Itu bukan masalah pandangan, bukan masalah gerak tubuh. Dia menoleh ke belakang karena otaknya tinggal di belakang. Otaknya masih tinggal, pikirannya sekalipun bentuk otaknya masih numpang di kepala, tapi pikiran istri Lot di mana?
Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ. Nah, yang dilihatnya karena hartanya tinggal di belakang sana, kekayaannya tinggal di Sodom, karena hatinya masih di situ, karena pikirannya masih di situ, karena jiwanya masih di situ. Terus dia tidak rela rasanya, aduh, saya harus tinggalkan harta, tapi dia abaikan keselamatan. Itulah orang bodoh. Keselamatan hidupnya lebih rendah daripada kekayaan. Dia lihatlah ke belakang, dilihatnya asap, dilihatnya api sudah membakar semua Sodom dan Gomora. Habislah harta. Jadilah dia tiangkan. Gak ada guna. Allah mau kita taat. Amin. Mungkin Tuhan masih belum menyembuhkan kita. Mungkin Tuhan belum mengaruniakan anak dalam rumah tangga kita. Itu tidak menjadi alasan untuk tidak taat. Tidak alasan untuk kita tidak dipakai Tuhan. Amin. Saudara, kalau sudah punya uang, nih kasih sama Tuhan. Tuhan, pakai ini Tuhan. Ini pakai ini Tuhan. Bukan karena banyak. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Kita angkat satu nyanyian. Kasih yang sempurna. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Berikan aku layakanku, ku dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu amin bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah kuterima. Kasih yang sempurna telah kuterima. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Persembahkan hidupmu. Pakailah aku Tuhan. Haleluya. Aku mau taat menjadi pelaku, supaya firman telah tergenapi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapat. Ku ketuk pintumu Tuhan,
dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta, haleluya. Amin. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Tuhan memperlengkapi kita dengan roh yang menurut. Jadilah pelaku firman Allah yang taat. Engkau akan melihat Tuhan akan mengubah yang buruk jadi baik, kutuk jadi berkat. Tuhan sanggup, firman Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, asal engkau mau menjadi pelaku firman, asal engkau mau dari Tuhan. Kalau si kusta saja bisa menjadi pelaku, walaupun penyakit kustanya tidak sembuh, bukan menjadi halangan untuk dia melakukan imannya, sehingga mujizat satu bangsa bisa makan gara-gara 4 orang kusta yang tahan, yang berani menembus resiko, yang berani mengambil keputusan. Saudara, bukan orang hebat, bukan pejabat, tapi Tuhan mencari hati yang teguh, hati yang taat seperti 4 orang kusta, yang berani masuk ke markas musuh dengan harapan hidup sangat kecil. Tapi itulah langkah iman. Jangan engkau takut melakukan firman Allah hanya gara-gara berkurang harta. Jangan engkau takut melakukan firman Allah gara-gara hanya berkurang jabatan. Jangan engkau takut. Ambil keputusan. Kalau mau firman Allah jadi berkat, jadilah pelaku. Katakan, ini aku Tuhan, aku siap menjadi pelaku firman-Mu, supaya semua firman Allah tergenapi, menjadi berkat, menjadi kemenangan, menjadi kuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati orang yang menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang yang menyimpan firman ini dan menaruhnya dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kembali kami ucap syukur Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini, buat pujian dan penyembahan sudah kami naikkan kepadamu, kiranya berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu, jadi rupa yang harum kepadamu Tuhan. Juga kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh memberkati setiap kami, kiranya Tuhan Yesus supaya memampukan setiap kami untuk kami boleh taat dan menjadi
menjadi pelaku firman Tuhan ya Tuhan. Dan sebentar kami memberi persembahan kami memberi dengan hati yang memberi, hati yang tulus kepada Tuhan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu untuk Kau pakai memperluas kerajaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat Salam Bapak Ibu sekalian, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia, yang mengutamakan Tuhan hingga pada saat ini. Dan tentunya kita juga berharap semua supaya kita juga tetap kita Yesus Kristus. Tentunya juga Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Kita berharap semua Bapak Ibu firman ini menjadi berkat bagi kita atau aktivitas kita sehari-hari. Dan kami juga menyampaikan selamat beribadah dan selamat datang di gereja kita, yaitu Gereja Pantai Kosta Isa Almasih Kristus Jawa